ucapan syukur kita mau memuji muliakan Tuhan. Layak dipuji dan disembah. Atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran termulia, layak dipuji dan disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Besar termulia, namamu besar termulia. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung sundul, laut bergelora, mendengar namamu Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa
duka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Segala puji umat kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang agung, Allah kami yang besar, yang kami sembah, kami kenal dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh datang ke tempat ini, Engkau memberkati kami, menghantarkan kami, sehingga kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan, mengagungkan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu pada ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Kami yakin, kami percaya, kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang boleh membawa berkat yang berasal daripada-Mu, damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih segala kuasa jahat roh jahat yang akan mengganggu dalam rangkaian ibadah pagi hari ini. Hamba-Mu tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus memberi hikmat, punya otoritas penuh, memimpin, menyertai kami semuanya. Dalam satu nama, Tuhan kami, Allah kami yang hidup Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Allah kita Allah yang besar, Allah yang agung, dan Allah yang berkuasa. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian syukur kita. Maha besar, oh Tuhanku. Semesta alam hasil karyamu, bintang dan gunung semua menjadi pertanda maha kuasa Kalimu. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung dan merdu. Bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaanmu, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela
salib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Memuji kebesaran-Mu, aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu, Maha besar, oh Tuhanku. Maha besar, oh Tuhanku, Maha besar, oh Tuhanku. Amin. Maha besar, oh Tuhanku, di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan disambut oleh Pak Gembala Sidang. Kami persilahkan. Shalom. Mari saudara kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati kita, memelihara hidup kita dengan baik dan sempurna. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat beribadah kepadanya. Kita dapat memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya. Saya ingin menyambut saudara yang pertama kali ikut di dalam ibadah di gereja ini, yaitu saudara David dan saudara Ika. Tolong angkat tangan. Ya, selamat datang Mas David dan Mas Ika dalam ibadah di gereja ini. Kami sambut dengan sukacita di dalam kasih-Nya. Ya, saya mengundang terus untuk dapat ibadah di tempat ini. Kita membangun iman kita, kasih kita di dalam Kristus Yesus melalui gereja ini. Ya, Tuhan memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita akan menyiapkan diri kita khusus untuk memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Kita memuji sembah Dia dengan sepenuh hati kita, karena hanya Dialah yang layak menerima segala puji, hormat dan kemuliaan. Kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus akan membangun iman kita kepada Dia, mempersiapkan diri kita untuk masa depan supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ya, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Dia ada perlindungan dan di dalam Dia ada keselamatan. Mari kita bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersukacita, bertepuk tangan, memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Besarlah Tuhan dan layak dipuji.
besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dan telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, amin. Terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. 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 Amin. Terpujilah Tuhan kita, Yesus kita, Allah yang perkasa. Kembali kita akan bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku ku
Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam Yakobus pasal yang ke-1, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, Singer akan membacakannya. Iman dan hikmat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan dikupas lebih lanjut dalam penyampaian firman Tuhan dengan judul penderitaan sebagai ujian iman. Kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan dengan menaikkan pujian Tuhan yang memimpin aku. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan, rahmat-Nya
Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk dapat fokus menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita akan persiapkan dengan menaikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Saya undang jemaat berdiri bersama-sama menaikkan pujian ini sebagai persiapan kita mendapat kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungai. bagiku. Yesus, satu-satunya
Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, mulia namamu Tuhan. Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi dan memberkati kami, bahkan memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, muji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Setelah kami naikkan pujian syukur penyembahan kami kepada Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan turun atas kami melalui firman-Mu. Urapi kami semua, hati dan pikiran kami, perasaan kami untuk kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Oleh sebab itu hamba mohon kuasa roh-Mu atas hamba-Mu. Berikan hikmat dan pimpinan-Mu supaya hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Berikan hamba-Mu kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti dan dipahami, sehingga dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan berkat Tuhan turun atas mereka semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan tentang kemenangan dalam penderitaan, yaitu penderitaan sebagai ujian iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua orang hidup ini pasti mengalami masalah hidup. Tidak ada yang lepas dari semuanya itu. Baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Bagi orang dunia ini adalah musibah. Suatu penderitaan yang tidak ada akhir. Tetapi bagi kita, sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, ini bukan musibah, bukan penderitaan. Karena penderitaan kita sudah dibawa Yesus disalib di Golgota itu. Bagi kita ini adalah ujian iman dari Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mungkin mengalami tekanan-tekanan dalam hidup. Baik itu persoalan permasalahan keluarga, ekonomi, sakit, bahkan pelayanan atau saudara mungkin di bergereja ini, dan sebagainya. Kalau itu menimpa kepada saudara-saudara, tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah gelisah, tidak usah kecewa atas kejadian ini. Yang pertama, kalau ini menimpa saudara, coba koreksi diri saudara. Apakah ini dari ulah saudara sendiri, keinginan saudara sendiri, sehingga saudara mengalami hal yang demikian ini? Karena di dalam kitab Yakobus dikatakan demikian. Ya. Karena pencobaan, permasalahan, persoalan itu kadang datang dari kita sendiri. Coba perhatikan saudara, kita buka Yakobus pasal 1 tadi. Ya. Perhatikan ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai,
Janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Allah itu baik, Allah itu mengasihi, Allah itu tidak mungkin memberi pencobaan atau permasalahan-persoalan ya, atau penderitaan. Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ini disyarat dan dipikat olehnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, koreksi diri waktu saudara mengalami suatu permasalahan dan cobaan. Maksudnya apa di dalam diri saya? Kalau itu memang keinginan saudara sendiri, emosi saudara sendiri, kemauan saudara sendiri, sehingga saudara mengalami suatu penderitaan, bertobat. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Bertobat, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Daud. Setelah dia berzina, dia bertobat, diampuni. Tuhan itu mengasihi. Seperti pada Petrus. Ya. Walaupun menyangkal semuanya karena dia bertobat diampuni. Sehingga menjadi rasul yang besar. Saudara pernah mendengar perumpamaan anak yang terhilang. Dia bertobat, dia penderita karena ulahnya dia sendiri. Tapi setelah dia sadar dan bertobat, kembali kepada bapaknya, diampuni. Diterima lagi sebagai anaknya. Dan dia diberkati. Ya. Itu kalau dari ulah saudara sendiri, keinginan saudara sendiri. Ya. Tetapi kalau bukan karena kita, berarti itu adalah sebuah ujian dari Tuhan. Untuk menguji iman kita. Supaya iman kita yang murni, supaya iman kita sungguh-sungguh ada. Ya, bukan hanya kata-kata, bukan hanya perasaan. Supaya sungguh-sungguh kita mempunyai iman yang kuat. Iman yang tangguh yang dapat menghadapi suatu pergumulan kita semuanya. Itu dalam pembacaan kita tadi. Perhatikan, saya bacakan sekali lagi. Dalam Yakobus 1 mulai dari ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Perhatikan. Apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Kalau iman kita menjadi sempurna itu, wah, kalau pujian seperti kita, seperti Raja Wali, dapat terbang mengatasi segala masalah, badai apapun. Ya. Tidak akan bingung, tidak akan gersulo untuk menghadapi masalah cobaan hidup ini. Dunia ini penuh cobaan, banyak keberumulan. Cobaan-cobaan itu dapat membawa keluarga hancur, ya, saling membunuh, saling menganiaya, hanya masalah harta. Masalah pekerjaan, masalah pelayanan pun demikian. Kalau kita tidak mempunyai iman yang tangguh, pelayanan itu akan menjadi suatu persoalan politik yang berbahaya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya mempunyai iman yang murni. Iman yang mengalahkan dunia ini. Dunia ini bukan kosmosnya, tetapi sistemnya. Ya, dunia yang jahat,
dunia yang brutal, dunia yang penuh dengan dosa. Itu yang harus kita kalahkan. Yang dapat mengalahkan semua itu adalah iman. Ya. Oleh sebab itu iman kita harus bertumbuh. Harus murni, harus kuat. 1 Yohanes pasal kelima. Ya. 1 Yohanes pasal kelima, ayat yang keempat, saudara perhatikan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ialah iman kita. Saudara tidak bisa mengalahkan kejahatan semuanya. Ya. Dengan kemampuan pengetahuan saudara sendiri. Saudara lihat di Indonesia ini. Ya. Semua terseret oleh kejahatan. Orang yang ingin menyelesaikan kejahatan malah terseret. Hakim, jaksa semuanya itu terseret dalam kejahatan korupsi. Dia mau menyelesaikan masalah korupsi, tetapi terseret. Tidak bisa karena manusia itu berdosa. Dosa itu bekerja secara luar biasa. Yang dapat mengalahkan dosa hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Dan kita dapat memakai Yesus untuk hidup kita melawan dosa itu kalau kita beriman kepadanya. Ya. Bahwa dia yang berkuasa atas bumi dan surga. Ya. Matius 28 ayat 18. Ya. Dia juru selamat kita, itu yang harus kita imani. Maka iman kita harus ditempa. Iman kita harus dibentuk. Bukan hanya sekedar iman. Kata orang dan dalam pikiran kita tidak begitu, saudara. Itu hanya teologi. Tetapi pengalaman hidup bersama Tuhan. Beriman kepada dia itu yang penting. Yang dapat mengalahkan dunia ini. Maka kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Dia akan mengajar kita sebagai anaknya. Kita lihat di dalam Yohanes, kita lihat di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Mulai dari ayat yang kelima. Saudara perhatikan, saya membacanya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila kamu diperingatkannya. Ini pembentukan iman. Karena Tuhan mengajar orang-orang yang dikasihnya. Dan ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita, yang sebenarnya kita beroleh pengajaran, ganjaran. Dan mereka menghormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Supaya kita beroleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Langsung ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, dan sehingga yang pincang jangan terpelocok tapi menjadi sembuh.
Kita harus kuat saat diajar, dididik oleh Tuhan iman kita. Memang orang diajar itu tidak enak. Tidak enak saudara. Saudara sekolah saja tidak enak, harus ada tugas ini, ada PR dan segalanya, harus tunduk kepada guru. Sama saja. Allah menginginkan kita lulus dari ujian itu. Jadi kita sekolah itu. Ya kita dikatakan supaya kuat, ayat 13 tadi. Kita tidak jatuh, kita terus tekun setia kepada Tuhan untuk menerima didikan itu. Ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman penuh. Iman yang kuat. Tuhan ingin anaknya mengerti dan memahami siapa Yesus. Kadang orang tidak memahami kepada Yesus. Hanya tahu, tetapi tidak memahami yang sebenarnya Yesus itu penuh kuasa, baik di bumi, di surga, dan penuh kasih. Kasihnya tidak akan lekang, lebih dari kasih yang ada di dunia ini. Dia rela mati, disalibkan, kasihnya besar untuk menyelamatkan kita. Itu bukti bahwa kasih Tuhan itu sangat besar sekali. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kita mengalami suka dan duka di dalam hidup ini, di dalam mengalami penderitaan ujian, kalau kita memahami Yesus datang ke dunia ini dan rela berkorban untuk mati, bagi kita akan mengerti, kita akan memahami, dan iman kita akan semakin bertumbuh kuat di dalam menghadapi pergumulan kita. Ya. Bahwa semua yang terjadi pada diri kita sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk menyiapkan kita di masa depan hidup ini, bukan hanya hari ini. Bukan hanya kemarin yang kita senang, kita mengenang semuanya, tetapi yang penting masa depan kita itu bagaimana. Nah, ini Tuhan menyiapkan kita untuk masa depan kita, supaya kita menerima kemuliaan yang dari Tuhan. Ya. Itu yang diharapkan oleh Tuhan, itu harapan kita. Saya contoh satu ya, contohnya Ayub. Seperti judul ini, bahwa penderitaan itu menjadikan cobaan atau ujian bagi kita. Ketika Ayub mengalami cobaan dan ujian, pencobaan yang dialami Ayub itu tidak kecil. Tidak ada orang yang mengalami ujian seperti Ayub. Ya. Maka disampaikan melalui Alkitab ini sebagai contoh orang yang tegar di dalam menghadapi pencobaan dan dia menikmati iman yang sudah dibentuk itu. Ya. Saat Ayub mengalami ujian, saudara bayangkan, Ayub itu orang kaya, konglomerat kalau sekarang itu. Hartanya habis, dirampok, anaknya 7 mati semua. Dia kena sakit, kudis. Saudara bayangkan, ada orang yang menderita seperti ini, tidak ada, saudara. Maka sebagai contoh Ayub ini. Tetapi dalam mengalami itu, dia tidak bersungut-sungut. Ya. Coba lihat di dalam, kita buka di dalam Ayub. Ayub pasal 1.
Ayub pasal 1 ayat yang ke-22. Ayub saat mengalami ujian itu. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat curang. Yang artinya dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak menggerutu, dia tidak menyalahkan nasib, tidak dia menyalahkan Tuhan. Dia tetap menghormati Tuhan. Bahwa semuanya itu untuk dia. Ini pendapat demikian, ini yang membuat pandangannya itu positif terhadap Allah. Dia tetap mendekat tekun kepada Allah. Ia menganggap ujian terhadap imannya itu adalah apa yang dirancangkan oleh Allah. Dan ia tetap setia, tetap taat terhadap Tuhan. Maka dia mempunyai pikiran yang positif terhadap Allah, bahwa Allah itu Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang menyiapkan hidup kita dengan baik di masa datang, masa mendatang. Coba kita buka dalam Ayub pasal yang ke-23. Ayub pasal apa pendapat Ayub? Perhatikan ayat yang ke-10, ayat 23. Ia mengatakan positifnya kepada Allah, karena ia Allah tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Imannya seperti emas, murni. Kata Yakobus tadi. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, dia tetap setia. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Tetap lurus kepada firman Tuhan. Tidak dengan pengertiannya sendiri atau pendapat orang lain. Firman Tuhan menjadi patokan dalam hidupnya. Ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan dalam mulutnya. Ini firman Tuhan menjadi dasar hidupnya. Ini yang dilakukan oleh Ayub saat Ayub menghadapi cobaan, menghadapi ujian. Saya bayangkan, kita kadang kena masalah sedikit sudah menggerutu. Ya, coba lihat Ayub ini. Bagaimana endingnya Ayub ini akhirnya. Kalau dia taat, setia dalam pembentukan imannya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini adalah iman Ayub. Keyakinan Ayub bahwa ujian ini menunjukkan bahwa Allah peduli. Bahwa rancangan masa depannya dipersiapkan dengan matang, dengan baik. Di dalam hidup berpengalaman dengan Allah. Kita sebenarnya menjadi orang Kristen itu bukan hanya berteologi, bukan hanya beragama, tetapi pengalaman hidup dengan Allah, itu yang penting. Saudara di sini dapat bernyanyi bersama-sama. Dapat memuji Tuhan, dapat saling mendoakan. Iman saudara bertumbuh kuat, senang, gembira, sukacita. Saat saudara pulang, saudara mempunyai masalah sendiri. Semua tahu, enggak tahu. Saudara sendiri yang menanggungnya masalah itu. Apapun masalah itu, saudara sendiri yang menanggungnya. Tidak mungkin orang lain menanggungnya, karena orang lain tidak mengerti. Dan disitulah ujian iman kepada saudara. Apakah saudara dapat menghadapi ujian iman itu? Atau tidak? Kalau saudara tidak, ya habis. Kalau saudara kuat dapat menanggulangi iman, saudara akan menjadi moncer. Dan meraih apa yang dijanjikan oleh Tuhan di masa depan saudara. Iya saudara.
Oleh sebab itu, untuk menghadapi ujian dan cobaan ini, Ayub menjalininya dengan tabah, dengan taat kepada Tuhan melalui firman-Nya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Petrus ayat 1. 1 Petrus ayat 1. Baru perjanjian lama. Perjanjian baru agak akhir ya. 1 Petrus ayat 1. Ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Bergembiralah akan hal itu, akan masalah ujian dan cobaan kalau saudara menerimanya. Sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kita itu beriman atau tidak itu saat kita menghadapi cobaan hidup ini. Ya. Kalau kita tidak beriman hanya beragama atau agama Kristen, kita akan lari ke lainnya. Mungkin ke dukun, mungkin kepada harta dan semuanya. Pada manusia. Tapi kalau kita beriman kepada Yesus, ini diuji dalam situ. Karena itu ujian itu lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya, itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian kemuliaan dan kehormatan daripada Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan menghormati kita, akan memperhitungkan kita saat kita menang dalam ujian itu. Yang kedua, ketaatan, kesetiaan membawa kemuliaan. Yesus memberi contoh kepada kita semua. Dia menunjukkan ketaatan, kesetiaan kepada Bapa di surga. Sampai dia mati di kayu salib. Ini yang diperhitungkan oleh Bapa di surga. Ya. Sampai Yesus dimuliakan. Sampai semuanya tunduk kepadanya. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Perhatikan ini. Filipi pasal 2 dari ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan, bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia sama seperti kita. Ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah yang sebabnya Allah Bapa di surga sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya semua dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di bumi, yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketaatan
Sangat penting sekali. Ini yang diperhitungkan Allah. Kita mau berbicara apapun, sepandai kita berbicara, seperti kita melakukan segalanya. Kalau kita tidak taat dengan firman Tuhan, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya, contohnya banyak sekali. Saul, semuanya banyak sekali. Kalau saya mencontohkan, nanti kehabisan waktu. Ketaatan itu sangat amat penting. Ya. Saya menggambarkan gereja ini bukan karena saya pandai, bukan saya karena hebat. Saya takut dengan Tuhan, saya taat semua firman-Nya. Walaupun saya menghadapi apapun masalah, saya hadapi dengan pedoman firman Tuhan. Allah sendiri yang akan bekerja, yang akan memenuhi, menggenapi janjinya. Iya, kalau saya saksikan banyak sekali. Ketaatan itu sangat amat penting sekali. Saul itu sudah diurapi Allah menjadi raja. Karena dia tidak taat, dilengserkan. Hilang, saudara. Jadi ketaatan itu sangat amat penting sekali. Nah, ini Ayub mempunyai keyakinan bahwa ada kuasa. Allah yang turun, kuasa Allah yang turun, yang menguji imannya. Supaya dia teguh dan kuat, dan endingnya dia akan menerima pemulihan dari Tuhan. Untuk mengalami kemuliaan Allah. Bahwa Allah sungguh-sungguh hidup dan mempunyai rancangan masa depan yang indah dan penuh dengan pengharapan. Ya. Maka Ayub taat. Tadi pasal 23 ayat 10 sampai 12. Ya, dia taat apapun yang terjadi, walaupun istrinya menghujat dia, sahabat jabatnya meninggalkan dia, dia tetap tidak bergeming, tetap taat kepada Tuhan. Sampai dia mengerti hidup itu berpengalaman dengan Tuhan. Bukan hanya mencari kepandaian dan segalanya, hidup berpengalaman dengan Tuhan. Coba kita lihat di dalam pasal Ayub pasal 42. Ayub pasal 42. Ini Ayub tetap tegar pada akhirnya. Tetap dia mengakui Tuhan segalanya. Ayat yang kedua dikatakan, aku tahu. Ayub mengatakan bahwa engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak ada rencanaanmu yang gagal. Rancangan Allah masa depan penuh pengharapan, damai sejahtera, bukan rancangan celakaan ya. Yeremia 29 ayat 11. Ini dipegang Ayub. Apa yang dikatakan Ayub ayat yang kelima? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Artinya dia dengan Allah soleh, saleh kepada Allah, semua ikut ke gereja, ikut berdoa, ikut pelayanan. Itu hanya karena dengar dengan Allah. Belum berpengalaman dengan Allah. Setelah dia diajar oleh Allah, dibentuk oleh Allah imannya. Imannya menyatakan bahwa sekarang aku tahu. Ini menunjukkan bahwa Ayub mengerti sesungguhnya dengan Allah dan hidup berpengalaman dengan Allah. Ayat 5b. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia bertemu keyakinan
mempunyai iman yang sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada, Allah itu hidup, Allah itu berkuasa. Ini yang dialami oleh Ayub. Setelah ini yang diperhitungkan oleh Allah. Pengalaman hidup dengan Allah itu yang diperhitungkan oleh Allah. Ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Allah, itu yang diperhitungkan oleh Allah. Baru Ayub dipulihkan. Ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa kepada sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa, saudara. Ya. Ayub tidak mempunyai akar pahit kepada sahabat-sahabatnya, walaupun dia ditinggalkan, suruh menghujat Allahnya, dia tidak mempunyai akar pahit. Ini orang itu, ini sulit, saudara. Ini yang harus kita lakukan. Tidak ada dendam, tidak ada rasa benci kepada siapapun juga. Mungkin yang menyakiti kita, kita harus tetap mengasihi dia. Karena kalau Yesus mengatakan karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Kalau mereka tahu pasti tidak berbuat demikian. Ini yang perlu didoakan. Maka Ayub mendoakan dia, dikatakan di sini setelah ia meminta doa kepada sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat segala kepunyaan yang dahulu. Ya. Ada pemulihan, ada ending yang baik di masa depan Ayub. Ayat 2 mengatakan Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang terdahulu. Kalau kita baca selanjutnya luar biasa. Yang penting itu ada pemulihan. Karena apa? Karena iman yang dibentuk. Sehingga iman itu menjadi sempurna. Ini yang penting bagi kita sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus mau naik ke surga itu mengajar murid-muridnya untuk beriman. Iya, untuk beriman. Karena Yesus tahu bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya dan murid-muridnya tidak akan ketemu lagi dengan dia. Dia akan hidup sendirian, maka dibentuk imannya. Supaya iman itu dapat mengalahkan dunia ini. Saudara baca kenaikan Tuhan Yesus itu. Iya, penting. Kalau perjanjian lama kita melihat logika. Kalau perjanjian baru kita harus melihat iman dengan iman. Yesus menyembuhkan, Yesus semuanya itu dengan iman. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Pentingnya ini pembentukan iman kepada Ayub ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya sebelum masuk sini, saya melayani, saya terus terang membuka gereja itu sekarang masih ada ya, 10 gereja. Main-main saudara. Sekarang masih berdiri semuanya. Saya memang hobi memberitakan Injil, mendirikan gereja. Termasuk ini. Ketika saya getol-getolnya itu, saya sakit. Saya pikir sakit saya itu sehari 2 hari, seminggu sembuh. Tidak, saudara. Sampai saya labnya salah lagi. Dikira saya sakit tipes, dikasih obat tipes. 1 minggu tidak sembuh, tambah-tambah parah. Saya lab lagi di Utolgorjo. Menyatakan bahwa hati saya rusak, liver saya rusak. Saya rusak 6. Utolgorjo dana vape. Saya bilang saya tidak punya duit. Saya minta rujukan ke rumah sakit yang bisa kelas 3. Saya dirujuk ke Pati Wiloso. Saya masuk oknam
di sana. Dokternya tidak malah menguatkan saya, malah menakut-nakuti. Oh ini Bapak itu sudah 2000 SGPT SGT-nya. Padahal standarnya hanya 17 sampai 27. Sama ditakuti. Itu Panti Peloso masih singgup, saudara. Malam saya bernapas, sesak, sabil, perawatnya tidak mau datang, tidak berani, takut. Saya terus minta pindah teman saya, tolong saya dipindah dari rumah sakit. Di Panti Peloso 10 hari, lalu bisa kepindah Elizabeth. Di Elizabeth 33 hari, jadi saya oknam itu 43 hari. Apa yang dikatakan oleh dokter setelah 33 hari di sana, dokter angkat tangan, tidak bisa menyembuhkan saya. Karena kondisi saya, kedanan tubuh saya itu hanya 25%. Saya suruh pulang nanti obat rawat saja karena di rumah sakit ini banyak penyakit dengan kedanan tubuh yang demikian. Bapak bisa komplikasi. Itu keluarga saya sudah dipanggil semuanya, termasuk pendeta saya, pendeta Sukirman. Bahwa saya tidak bisa sembuh. Menyiapkan apa yang terjadi, disiapkan hati. Tahu saudara di rumah, saya hanya bergumul dengan doa, dengan firman Tuhan, dengan memuji Tuhan. Hanya itu saya kerjakan setiap hari. Lalu saya ditemukan oleh anak buah saya bekerja saat itu, saya dulu belum jadi pendeta. Dia mengunjungi saya, bicaranya itu meneguhkan iman saya. Saya bilang sama dia, temukan saya dengan pendetamu. Saya ketemu dengan pendetanya. Saya tadinya juga protes. Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang, banyak sampai sembuh, kok saya tidak disembuhkan. Apakah ada masih saat ini Tuhan Yesus? Padahal saya sudah menjadi diakon itu. Tapi iman yang kemudian dibilang, loh Bapak kan sudah melayani. Tuhan Yesus menyembuhkan itu supaya mereka percaya dan bertobat. Kalau Bapak sudah bertobat, sudah melayani, dibutuhkan iman. Saya tanya iman yang bagaimana? Mau saya sudah beriman. Lalu diajarkan saya tentang iman. Ya. Diajarkan tentang iman. Dengan iman, dengan doa. Doa harus dengan iman. Baca firman Tuhan harus mengimani. Memuji Tuhan harus dengan iman. Bukan hanya cuap-cuap. Disitulah pembentukan saya. Saya mengalami kuasa iman, kuasa doa, kuasa puji-pujian, dan kuasa firman Tuhan. Walaupun di sini dulu ada, di Semarang ada kebaktian rohani, kesembuhan ilahi, saya datangi semuanya, tidak sembuh. Lainnya sembuh, saya tidak sembuh. Saya dengan iman, dengan doa, pujian, dan firman Tuhan inilah saya mengalami kesembuhan. Padahal saya minta hanya 5 tahun saja supaya saya dapat menyelesaikan anak saya sekolah. Tapi Tuhan memberikan kesembuhan sampai sekarang. Sudah 40 tahun, 30 tahunan. Nah setelah itu saya dibenum di sini diperintahkan oleh pendeta saya. Bapak itu dibenahi Tlogomulyo hancur lebur. Gerejanya sudah menjadi gereja setan.
Jemaatnya tidak ada. Tinggal 1 gelintir, 2 gelintir. Saya masuk sini. Saya tidak mengerti teologi. Saya tidak mengerti mengembalakan bagaimana. Tetapi Tuhan yang menuntun saya dengan iman, dengan kuasa pujian, dengan kuasa ini, gereja ini dapat berdiri. Ya saudara, pembentukan iman itu sangat penting. Sehingga saya dapat menghadapi semuanya. Baik jemaat, baik masyarakat, baik pemerintah. Saya dapat menghadapi semuanya. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga gereja ini dapat berdiri sampai sekarang. Kesimpulannya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pergumulan, persoalan masalah kita sebagai anak-anak Tuhan itu adalah ujian. Bukan musibah, bukan penderitaan, tapi Tuhan menginginkan kita dibentuk demi masa depan kita. Supaya kita boleh menjadi saksinya bahwa Tuhan itu hidup berkuasa. Orang bisa melihat dalam hidup kita. Kita memberitakan Injil, orang percaya, mengajak orang-orang mau. Iya. Saya memberitakan Injil di sini itu dari tahun 92 sampai sekarang 1 tahun saya membaptiskan setiap tahun 20 orang. Iya. Itu bukan karena kemampuan saya, karena roh Allah yang bekerja secara luar biasa. Sampai sekarang tercatat saya sudah membaptiskan itu 560 lebih yang saya baptiskan. Itu ujian bagi kita bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang indah untuk masa depan kita, melalui hidup kita sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Oleh sebab itu saudara tatkala menghadapi cobaan hidup, permasalahan hidup, jangan saudara marah. Jangan saudara kecewa. Jangan saudara bersungut-sungut menyalahkan satu dan yang lainnya. Tapi tetap bersyukur. Terus teguh di dalam iman. Taat akan Tuhan, akan firman-Nya. Karena Allah mempunyai rancangan yang indah bagi saudara semuanya. Di masa depan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi siang hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami mohon kuasa Roh Kudus. Engkau sendiri yang memberikan pengertian yang lebih luas, lebih dalam kepada seluruh jemaat-Mu. Sehingga mereka boleh mengerti, memahami akan firman-Mu, sehingga mereka mampu melakukannya dan mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Mereka semuanya, supaya mereka hidup berpengalaman dengan Tuhan, iman mereka semakin moncer, bertumbuh kuat teguh dalam menghadapi hidup ini, sehingga dunia tidak dapat berbuat apa-apa bagi anak-anak Tuhan yang mempunyai iman yang teguh. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami sepenuhnya dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Ini pujian terkenal nih ya.
indah rencanamu. Kita mau berdiri bersama-sama. Indah rencana Tuhan bagi hidup kita. Dulu
untuk melanjutkan ibadah ini dengan memberi persembahan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, kiranya boleh menjadi berkat tuntunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita memberikan persembahan, perpuluhan, persembahan khusus, untuk kita persiapkan dengan menaikkan pujian, berkat-Mu atasku melimpah. Yang bertugas dapat mempersiapkan diri. Datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Bajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah, kami undang PKNB dapat melayani dalam persembahan. Kau besertaku, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat pimpinan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu kepada kami hari lepas hari Tuhan. Pada saat Tuhan kami memberikan apa yang terbaik buat Engkau, mulai persembahan kami, perpuluhan kami, persembahan khusus kami Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan, sehingga boleh dipakai Tuhan untuk pelayanan di tempat ini, untuk perluasan dan menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kuasa-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih PKMB untuk pelayanannya. Pada saat ini kita akan mendengarkan untuk berita sepekan dan beberapa pengumuman. Yang pertama, kelas dasar-dasar iman Kristen hari ini masuk pertemuan ketiga. Mohon kepada setiap peserta setelah ibadah pertama langsung menuju ruang serbaguna. Kelas dimulai pukul 8 pagi. Sudah terlaksana, puji Tuhan tadi. Yang kedua, mengingatkan semua pelayan musik untuk bergabung dalam pelatihan musik siang ini. Mulai pukul 11:30 di ruang ibadah utama. Mohon semua pelayan musik tidak melewatkan pelatihan ini, mengingat ada beberapa hal penting yang akan disampaikan. Yang ketiga, mengundang semua ketua pembina KBW dan para pelayan penerima jemaat hadir hari Senin 25 Mei 2026 dalam pelatihan koordinasi dan evaluasi jam 7 malam. Mari semakin meningkatkan kualitas pelayanan kita dan terus bersehati membangun kesatuan visi dan misi menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, ini adalah di KBW, mari setiap jemaat bergabung di KBW masing-masing bersama belajar firman Tuhan, bertumbuh dalam iman dan kasih. Yang kelima, terima kasih untuk semua jemaat yang sudah ambil bagian, berkomitmen memberikan persembahan dan janji iman pengadaan mixer. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua sehingga kita dapat membeli mixer baru demi berjalannya ibadah dengan baik. Diberitahukan kepada jemaat bahwa mixer yang akan kita beli adalah seharga 20 juta rupiah. Adapun dari janji iman kita minggu lalu, tercatat komitmen janji iman sebesar 13.400.000 rupiah dari bulan Mei sampai dengan Agustus. Terakhir, sekolah Injil liburan akan dilaksanakan mulai Senin sampai Jumat tanggal 22 sampai 26 Juli 2026 jam 3 siang sampai jam 5 sore di gereja. Mari Bapak Ibu kita dukung putra putri kita, antarkan supaya mereka mendapatkan pengalaman baru bersama Tuhan melalui Injil. Ajak juga kerabat, famili atau siapapun yang rindu bertumbuh melalui sekolah Injil liburan. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya dalam brosur yang sudah dibagikan. Gereja mengundang untuk setiap Bapak Ibu semuanya untuk terlibat dalam kegiatan Tuhan. Yang pertama, doa pagi online setiap hari Selasa jam 4:30 sampai jam 5:30 pagi. Doa Hana kaum wanita setiap hari Selasa mulai jam 3 siang. Ibadah doa dan pujian setiap hari Rabu mulai jam 6 sore. Doa pagi konsep setiap hari Sabtu jam 4:30 sampai jam 5:30 pagi. Doa Daniel pribadi 3 kali sehari, jemaat dapat menentukan waktunya masing-masing. Kepala sidang, pemimpin gereja, segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tokomunio mengucapkan selamat ulang tahun kepada tanggal 24 Mei Saudari Kesia Lintang Sari, 25 Mei anak Maelita Embung-Bukana, 26 Mei Bapak Antonius Heri Mulyono, Saudari Amoresa Solafai Asli Diva Bunga Pramesti, tanggal 27 Mei anak Eria Nathanael Santoso, Bapak Andreas Toto Widianto, tanggal 28
yang luar biasa dalam ibadah kami naikkan segala pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Dan kami percaya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi satu persembahan yang berkenan kepadamu. Kami telah diberkati dengan firman yang begitu luar biasa Tuhan Yesus. Segala tantangan, kesulitan, penderitaan itu bukan musibah, tetapi itu bagian dari rancangan Tuhan dalam kehidupan kami untuk membentuk kami, iman kami. Supaya iman kami Tuhan menjadi satu iman yang sempurna Tuhan di hadapan-Mu. Tolonglah setiap kami supaya taat dan setia ketika menghadapi tantangan dan rintangan hidup ya Tuhan. Karena kami percaya di balik semuanya itu ada kemuliaan Allah, perkara-perkara surgawi yang Tuhan ingin nyatakan dalam seluruh kehidupan umat-Mu, kehidupan jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala sidang kami dengan berkat hikmat tuntunan dari Roh Kudus, kesehatan, kekuatan yang senantiasa dicurahkan bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus boleh Engkau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu dalam menggembalakan umat-Mu di Gereja Baptis Telogomulyo ini. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang berkenan menopang, menolong, mengurapi dan memberkati, supaya gereja-Mu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, semakin taat dan setia, berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu, hidup kami semakin terus Tuhan Yesus dewasa secara rohani dalam kehidupan kami. Diberkati seluruh umat-Mu Tuhan, baik berkat rohani, jasmani dan materi. Hamba berdoa buat seluruh keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, jualan, diberkati. Kami percaya di tengah-tengah dunia dalam segala situasi apapun Tuhan, pemeliharaan-Mu itu sempurna dalam seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Hamba berdoa untuk kaum muda diberkati, menjadi anak-anak muda yang kuat, Kristen Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi segala tantangan dan rintangan dunia. Dan mereka boleh menjadi anak-anak muda yang, oh Tuhan Yesus, menang atas dunia ini. Diberkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, juga yang bergumul dengan pekerjaan maupun yang bergumul dengan pasangan hidup. Supaya mereka tetap berpegang teguh dalam iman kepada Yesus. Dan kami percaya mereka disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa buat para pemimpin kami, Bapak Gembala, para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, dan pagi hari ini pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan dari ibadah pertama dan kedua, diberkati mereka semuanya, ditambah-tambahkan karunia-karunia rohani, sehingga mereka dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saat mereka melayani maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hamba berdoa untuk pergumulan gereja, gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 52 juta. Kami percaya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat bagi gereja-Mu, sehingga berkecukupan. Saudari
jamah setiap kami, sehingga setiap kami boleh sembuh, pulih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah iman dijamah oleh Roh Kudus, sehingga rohaninya bangkit, mereka bertobat, setia kepadamu, memenuhi bangku-bangku yang kosong, sehingga namamu dipermuliakan di tengah-tengah umatmu ya Tuhan. Ya, berulang tahun Tuhan mengaruniakan panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah bagi setiap anak-anakmu yang berulang tahun. Bersyukur untuk ibadah kami, dan Hamba serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang pada siang hari ini mereka dengan setia, mereka dengan tekun, mereka dengan tulus beribadah, dengan segala pergumulan, permasalahan hidup. Kami percaya Engkaulah jawaban atas setiap apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh, mereka yang bergumul diberikan jalan keluar, dan kami percaya rancangan kehendak itu indah dalam kehidupan kami. Sebentar kami bersama akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan perlindungan atas setiap jemaat-jemaat, dan kami percaya Roh Kudus yang senantiasa memenuhi seluruh kehidupan kami, menuntun kami, membawa kami kepada masa depan yang penuh dengan kemenangan dan keberhasilan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah seluruh jemaat beribadah dengan tekun, setia, dan taat, sekarang pulanglah. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan memberkati Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang